Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakatihi bab ma la buddal musafir min ta'allumihi min man ta'allamahu min ruh sisafar. Bab yang menjadi atau yang harus diketahui oleh seorang musafir karena dia mendapatkan rukhsah safar. Saya ingatkan di awal ini dengan qaulnya Imam Rafi'i yang dikutip dalam kitab At-Tahrir. Ini sering saya ulang-ulang sebagai pengingat kita. Man jahala bi qasri sholati faqusira la yasihu qasrahu fa yajibu i'adadah. Barang siapa yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu atau belum pernah belajar tentang bagaimana ketentuan mengqashar salat, lalu kemudian faqusira atau faqasira, kemudian dia mengqashar salatnya, la yasihu qasrahu, maka kemudian tidak sah qasarnya, fa yajibu i'adatahu, kemudian dia wajib mengulang sholatnya. Karena tidak sah sholatnya, maka dia wajib mengulangnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap ilmu kita tentang bagaimana cara mengqashar sholat. Di pertemuan sebelumnya kita tahu bagaimana jenis-jenis qashar yang kemudian punya konsekuensi kita boleh melakukan qashar, baik qasharnya atau jamu sholat, baik jenis safar yang wajib, sunnah maupun yang mubah. Nah, sekarang kita harus tahu apa bonus diskon atau rukhsah dalam ibadah karena melakukan safar. Saya bacakan takwilnya. I'lam annal musafira yahtaju fi awal safarihi illa iyatazawwada lidunyahu wa akhiratihi. Ketahuilah bahwasanya seorang musafir, seorang yang dalam sebuah safar perjalanan, yahtaju fi awal safarihi, membutuhkan di awal perjalanannya ila ayatazawwada lidunyahu wa akhiratihi, membutuhkan pada pentingnya bekal untuk keduniaannya, untuk kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Jadi dia harus memahami bagaimana menyiapkan pengetahuan baik untuk kehidupan dunianya maupun untuk akhiratnya. Wa amma zadud dunya, yang berkenaan dengan bekal dunia, fat'amu, maka makan, wasyarab, dan minum, wa ma yahtaju ilaihi min nafaqatin, jadi segala sesuatu yang terkait dengan nafkah. Jadi ketika orang melakukan safar harus tahu perspektif atau prospeknya ke depan, apa yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya ketika melakukan safar itu terkait dengan bekal dunianya, adanya makanan, adanya minuman, dan adanya biaya.
Maka fa in kharaja min khair zadin fala ba'sa. Lalu kemudian ketika dia keluar dengan membawa bekal yang terbaiknya, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah, tidak menjadi persoalan baginya. Idza kana fi ruhu fi qafilatin au baina qura muttasilatin. Apalagi kemudian safarnya itu bergabung dalam sebuah kafilah, atau safarnya itu melewati desa-desa yang sambung menyambung. Jadi harus ada kecukupan bekal yang kemudian menjadikan dia tidak sengsara. Apalagi kemudian ketika berada dalam sebuah kafilah, mesti ketika dalam kafilah itu mesti ada ketersediaan makanan sehingga dia tidak kelaparan, atau melewati desa yang sambung menyambung. Karena pasti ketika melewati desa sambung menyambung itu dia tidak akan terhindar dari kelaparan. Wa in raqibal badiyah wadahu aw ma'aqamin la ta'am ma'hum wala syarab fa in kana mimman yasbiru 'alal ju' usbu'an aw asran mathalan aw yaktawi bil hashish fa lahu dzalika wa illam yakun lahu quwwatu sabri al ju' wal ittiza' bil hashish fa khurujihi min ghairi zadin ma'siyatun. Nah, pentingnya pengetahuan kita tentang makanan, karena kalau kita melakukan safar tanpa bekal lalu kemudian terjadi kelaparan pada diri kita, maka safarnya menjadi maksiat. Jadi melakukan safar nekat, nggak ada bekal, nggak ada makanan, maka safarnya menjadi maksiat. Jadi yaitu kalau sama dengan orang lari dari rumah nggak bawa bekal, nggak ada antisipasinya, maka termasuk disebut maksiat. Fakhurujuhu min ghairi zadin maksiatun. Maka keluarnya dia dari rumah itu tanpa adanya bekal itu, maka masuk kategori maksiat. Jadi penting di sini. Fa in alqa nafsahu biyadihi ila tahlukah, karena dia akan menghadapi kehancuran. Gak ada bekal keluar itu nanti ya masuk kehancuran itu ya mungkin ujung-ujungnya kalau nggak ada makanan bisa mati atau sakit atau apa. Walaysa makna tawakkal at-tabaud al-asbab bil kulliyah. Jadi orang kalau misalkan melakukan safar nggak bawa bekal, bilangnya tawakal, itu salah. Tawakal kok nggak bawa apa-apa, itu salah. Tawakal itu dilakukan setelah ada usaha. Karena ada cerita Rasulullah, sahabat Rasulullah, suatu ketika ada orang tamu dari luar kota masuk ke kota Madinah, lalu dia naik kendaraan. Nah, lalu kemudian kudanya atau untanya itu dilepas, nggak diikat. Lalu ditanya sama Rasulullah, kenapa untamu nggak kamu ikat? Lalu dia menjawab, saya bertawakal kepada Allah, saya pasrah kepada Allah. Kalau takdirnya hilang ya hilang. Kira-kira itu. Tawakal. Lalu Rasul memerintahkan ikat. Jadi ikat binatang itu, ikat kendaraanmu, baru kemudian tawakal kepada Allah. Jadi definisi tawakal itu nggak bisa begitu. Harus ada ikhtiar dulu, baru kemudian pasrah. Nah, itu tawakal yang benar. Orang kemudian malas kerja, misalkan cari uang, bilangnya saya pasrah, tawakal pada Allah, itu salah. Harus kerja dulu baru tawakal. Masalah rezeki nanti Allah yang berikan, itu namanya tawakal. Jadi namanya tawakal itu usaha dulu baru pasrah kepada Allah.
kalau belum melakukan apa-apa lalu pasrah pada Allah, itu namanya bukan tawakal, tidak masuk dalam kategori ibadah. Jadi meskipun kelihatan tawakal pada Allah, kelihatan pasrah, tapi tidak dicatat sebagai ibadah. Jadi wala sama tawakal at-taba'ud anil asbabil kulliyah. Tidaklah makna tawakal itu adalah menjauhi dari sebab yang sebab yang utama. Wa illa lawajaba ayasbiru hatta yasrallahu lahu malakan aw sahsun akhar hatta yusibul ma fi fihi. Jadi enggak bisa orang bersabar kepada Allah sampai kemudian Allah mendatangkan raja atau orang yang kemudian akan memberikan akan memberikan setetes air ke dalam mulutnya. Enggak bisa dibilang begitu disebut tawakal. Ini pengetahuan kita tentang pentingnya modal keakhiratannya, modal keduniaan. Jadi kalau melakukan safar, ingat harus bawa bekal. Ya kira-kira ya baik bekal makanan atau kalau sekarang mungkin uang ATM, ketercukupan makanan. Wa amazadul akhirah. Lalu mengenai pengetahuan bekal akhirat. Fahuwal ilmu alladhi yahtaju ilaihi fi taharatihi wa saumihi wa salatihi wa ibadatihi. Nah, bekal yang terkait dengan kepentingan akhirat adalah ilmu yang dibutuhkan selama safar. Karena itu terkait dengan bagaimana kaifiyah toharohnya, bagaimana ketika berpuasa, bagaimana sholatnya, dan bagaimana ibadah lainnya. Kenapa? Wa dzalika anna safar yufidu fi taharah rukhsataini maskhul hufaini wa tayammum. Dalam hal taharah, safar itu punya rukhsah. Rukhsah yang ruang lingkupnya taharah yaitu maskhul hufain wa tayammum. Jadi dalam safar itu ada dua ibadah yang ini berkaitan dengan toharoh. Pertama adalah boleh maskhul khufain, mengusap khuf sepatu, wa tayamum, dan bertayamum. Jadi orang ketika safar dalam hal toharoh boleh bertayamum ketika mau melaksanakan bersuci dari hadas. Orang melakukan perjalanan haji ke Mekah atau umroh, maka dalam toharohnya tidak harus selalu pakai wudhu, boleh menggunakan tayamum karena safarnya, karena dia dalam kendaraan. Tentunya sekali lagi perlu pengetahuan keilmuannya. Nah, kita sebagai orang yang bermadhab Syafi'i, biar bisa bertayamum dengan menggunakan fasilitas dinding-dinding pada kendaraan, maka harus melakukan atau tahu ketika kita harus pindah madhab, intiqal madhab, pindah madhab, ya. Karena dalam madhab Syafi'i tidak ada bertayamum dari tembok atau dinding kendaraan, harus pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i itu ketika bertayamum harus sumbernya adalah debu langsung dari tanah. Yang membolehkan bertayamum dari dinding itulah madhab Maliki. Maka ketika kita melakukan safar harus pindah madhab ke madhab Maliki kalau mau tayamum dari tembok. Tapi kalau nggak mau tayamum dari tembok, tetap dari tanah bawah, nah itu boleh tetap berpegang pada madhab Syafi'i.
Sama dengan halnya sholat di dalam kendaraan itu. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan kita sholat di dalam kendaraan atau dalam perjalanan. Kalau mau sholat ya harus turun, sholat wajib. Nah, ini pengetahuan ini penting. Jadi dalam hal bersuci ada dua rukhsah yang perlu kita ketahui tentang tayamum. Yang pertama, yang kedua tentang mengusap khuf, sepatu. Bagaimana sepatu yang boleh diusap? Pernah mengusap sepatu? Jadi mengusap sepatu itu dilakukan jika dalam perjalanan ya karena kita bersepatu terus. Karena bersepatu terus itu mungkin kalau di sini jarang. Karena kita kalau rata-rata sholat mesti turun ke masjid. Nah, tapi kalau suatu ketika misalkan kita dalam perjalanan ke daerah yang sulit untuk melaksanakan sholat, misalkan ke Eropa, ke Eropa itu orang ketika wudhu sampai kakinya naik ke wastafel, lalu kemudian ubinnya basah, itu bisa kena denda karena membahayakan pengguna wastafel. Mau tidak mau harus, jangan sampai ketika pakai wastafel itu airnya nyiprat keluar. Nah, itu ketika wudhu dalam hal membasuh kaki bisa digantikan dengan maskhul khuf, mengusap khuf sepatu, diusap sepatunya itu, atasnya bukan bawahnya, kulitnya, dan ketentuannya sepatunya harus menutup mata kakinya. Itu. Lalu kemudian sebelumnya harus sudah bersuci dulu. Jadi dari rumah itu sudah wudhu dulu, baru ditutup pakai sepatu. Nah, ketika melakukan perjalanan, lalu suatu saat sholat di masjid atau di Eropa itu kan susah nyari tempat ibadah, kadang di kelas. Ketika orang yang lagi belajar misalkan itu sholat di kelas itu masih pakai sepatu, nah, itu maskhul khuf, nggak boleh dibuka, cukup diusap, boleh. Harus ada caranya tersendiri ya. Jadi tidak, yang penting itu adalah dia sedang melakukan perjalanan, melakukan safar, lalu boleh kita mengusap khuf, sholat tetap dengan pakai sepatu. Tapi kalau pakai sandal tetap harus dibasahin kalau pakai sandal, karena kelihatan mata kakinya, nggak boleh. Yang boleh kita melakukan ngusap khuf itu kalau mata kakinya ketutup sepatu. Jadi sepatu boleh yang mata kakinya ketutup. Kalau sepatunya tidak menutup mata kakinya, ya harus dilepas. Berarti berlaku hukum normal. Ketika wudhu harus dibuka gitu. Tapi kalau tayamum, ingat kalau tayamum kan hanya muka dan tangan, nggak sampai kaki. Jadi ini sesuatu yang terpisah. Sama-sama diskon, tapi sesuatu yang terpisah. Kalau tayamum, yang perlu diperhatikan ketika bertayamum sebenarnya kaifiahnya. Karena banyak orang yang juga bertayamum itu tayamumnya nggak bener. Nah, misalnya gini, tayamum itu kan misalkan dari tembok atau dari bawah blok ya, itu nggak bisa dibuang begini atau ini terus gini, ini masih tersisa, itu nggak bisa. Ayo kalau terusnya harus ini satu lagi, beda lagi, ini satu lagi. Terus, tapi kalau rata-rata kan tayamum kan satu kali usap, maka ada cara yang diajarkan oleh guru kita. Tayamum bukan, jadi setelah kita nempelkan telapak tangan kita ke lahan atau medan tayamum, itu kita langsung begini, itu nggak bisa. Kalau begini mesti ini nggak kena.
Kalau mau nutup gini berarti harus nepuk lagi ke tempat yang berbeda. Bukan ke tempat yang sama. Misalkan ini medannya meja sini. Kalau sudah begini hanya sekali pakai. Nggak bisa kita nepuk lagi di tempat yang sama. Nah, karena tayamum itu medannya terbatas, maka kemudian usahakan sekali itu selesai. Maka ketika tayamum mulai dari ujung telapak ini usahakan jadi sudah satu kali usap selesai. Jadi ini begini terus putar satu kali selesai. Tidak boleh setelah sini turun ngangkat itu ini menjadi mustakmal. Nah kalau mustakmal ya nggak sah, karena tayamum itu dengan suaidan thayyiba thahira, dengan debu yang suci. Jadi kalau misalkan nggak sempurna, maka misalkan begini kita begini, ini kan nggak kena nih, maka harus nyari medan lagi satu baru nutup yang terlewatkan. Tapi kalau medannya misalkan di pesawat yang jelas kita bayangannya sudah beda mazhab ya. Karena kalau Syafi'iyah nggak bisa kita itu bertayamum dari dinding pesawat atau tembok, nggak bisa. Kalau Syafi'iyah, ini ceritanya sudah pindah mazhab ke Maliki. Kan medan pesawat kan hanya kiri lalu bantal. Ya bantal pun nggak boleh yang di luar, tapi yang dalam, yang kira-kira nggak. Nah, bantal itu dibuka, masukkan. Nah itu sekali. Kalau berkali-kali kan kita nggak punya medan ya. Pesawat cuma terbatas. Depannya sering dipegang, TV kan gitu, atau kursi kan nggak boleh jadi. Karena maka kemudian medannya bisa tembok sebelah kiri tapi agak atas, yang diperkirakan jarang dipegang orang, atau bantal atau bagian bawah kursi. Nah ini orang kadang yang nggak tahu ngambil depannya, depannya itu banyak dipegang orang. Ini harus cari medan yang sehingga kemudian suaid itu betul-betul suci, bukan mustakmal. Nah, jadi harus sekali pakai dan jangan diangkat ya, setelah nempel turun puter. Nah, jangan diangkat, karena sekali diangkat menjadi tidak sah karena sudah mustakmal. Dianggap debunya sudah kepakai. Jadi alat bersuci yang sudah terpakai itu disebut mustakmal. Sama dengan di tangan. Tangan itu nggak boleh ngangkat. Misalnya gini ya. Ini yang sering saya lihat itu orang itu set. Itu udah mustakmal. Karena udah ngangkat. Ya gini set udah mustakmal. Lalu dipakai, kalau mau yang sebelah sini harus nepuk lagi. Nah, maka usahakan ketika tayamum jangan sampai angkat. Kalau mau ngangkat ini paruan, berarti paruan. Kalau misalnya ini paruan ya. Jadi gini paruan itu berarti. Separuh sini. Nah, selesai separuhnya yang di sini yang enggak kepake baru gini. Kalau mau ngangkat. Tapi kalau enggak ngangkat ya. Kalau enggak ngangkat maka ini dibuat cekung naik ke atas ini. Nah, jangan sampai ngangkat, baru muter ke atas. Ah, kena semua. Ya ini tayamum nih. Itu pentingnya kalau haji atau umrah itu perlu ngaji dulu. Banyak orang berhaji itu hajinya bener, tapi ibadah penyertanya salah. Mulai dari berangkat, naik pesawat, itu banyak salahnya. Sampai ketika tawaf banyak salahnya. Awong ketika misalkan nanti tawaf itu gandeng istrinya, gandeng pasangannya, nggak tahu dia hukum kalau kita bermadzhab Syafi'i gandeng pasangan kan batal, wong lawan jenis kan dia. Sementara orang ketika umroh itu kan nggak ketutupan, maka mesti ketika berpegangan dengan istri kita itu mesti telanjang, ketemu kulit. Syafi'i ya itu batal. Maka harus pindah mazhab, namanya mazhab Maliki. Nah, pindah mazhab itu bukan hanya sekedar saya pindah mazhab,
wudhunya juga beda gitu. Wudhunya beda. Nah ini safar. Jadi sekali lagi penting karena kita banyak. Saya itu kadang ya saya sendiri merasa tidak sempurna, tapi ngelihat sebagian orang itu sembarangan gitu, tayamum itu gini, saya ngeliat itu plok plok plok. Ini tayamum malam siapa nih? Plok plok dari TV lalu gini gitu. TV depan kursi. Udah pernah naik pesawat ya? Atau kursi kan depannya begitu, jadi begini plok langsung begini. Maaf siapa ini? Nggak jelas. Akan gitu. Jadi bisa jadi ya umrohnya itu atau hajinya itu bener di hajinya, tapi ibadah wajibnya selama di perjalanan banyak yang salah. Itu yang kenapa dulu tuh orang kalau berhaji itu tua dulu. Maksudnya tua dulu tuh persiapan keilmuannya yang penting, bukan berangkatnya. Nah, jadi kaifiyah toharoh saja ada caranya, ada tata caranya yang kita perlu paham. Wa saumihi, dan puasanya. Tentunya ketika puasa juga ada rukhsah, ada diskon yaitu iftar. Tapi kalau kuat lebih baik lanjut. Tapi kalau nggak kuat itu afdolnya adalah batal. Jadi kalau misalnya gini, kita melakukan safar puasa boleh. Kalau kita kuat boleh puasa, kalau nggak kuat batalkan. Karena kalau misalnya nggak kuat kita maksain lalu sakit, maka puasanya menjadi maksiat, safarnya juga tidak dapat pahala. Kan gitu ya. Jadi kalau kuat boleh lanjutkan, tapi kalau nggak kuat batalkan. Karena kalau sampai sakit maka menjadi maksiat ibadahnya itu. Wa sholatuhu, dan sholatnya, wa ibadah, dan ibadahnya, ibadah sunatnya namanya. Wa fi sholatil fardhi rukhsatuhu al-qasru wal jam. Dalam hal sholat fardu rukhsahnya adalah qasar dan jamak. Wa fi nafli rukhsataini, dalam ibadah sunat itu ada dua rukhsah pelaksanaannya, yaitu ala rahilatihi wa ada'uhu masyan. Ibadahnya boleh di atas kendaraan atau melaksanakannya sambil berjalan. Jadi kalau sholat sunat boleh di atas kendaraan dan sambil berjalan. Jadi kita itu boleh sholat sunat misalkan sholat naik kereta setelah subuh, lalu kemudian karena kita biasa sholat duha ya, maka karena merasa rugi meninggalkannya, boleh sholat di atas kereta sambil duduk, walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat, kan gitu, wajib menghadap kiblat. Jadi kalau nggak menghadap kiblat tidak sah. Karena Rasul setiap kali mau sholat wajib mesti turun dari kendaraan. Tapi kalau sholat sunat, sholat witir, Rasul kan sering dalam perjalanan itu sholat witir di dalam kendaraan itu, di dalam ya di atas kendaraannya. Wa fi shaumi rukhsatun, dan dalam puasa ada rukhsah wahidatun, satu rukhsah, yaitu al-fitru, yaitu berbuka. Nah, ini jabarnya. Fa'amal mashu al-khufaini faqala Sofwan bin Asal amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirina alla tangzi'a hifafana salasat ayyam wa layalihinna. Rasul ketika idza kunna, jika kami sedang menjadi musafir, hendaknya untuk tidak melepas sepatunya selama 3 hari dan malamnya. Jadi di sini kemudian menjadi batasan perjalanannya minimal 3 hari 3 malam. Jadi mau sholat tetap dipakai sepatunya. Fakulu man labisal khuf ala taharatin mubihatin li sholat thumma ahdasa falahu ayyam saha ala
khufihi min waqti hadathihi salatu ayyam wa layalihinna in kana musafiran aw yauman walatan in kana muqiman. Jadi ketika dalam perjalanan dikasih batas 3 hari. Tapi ketika misalkan di rumah nggak mau lepas sepatunya, itu hanya batasnya 1 hari semalam. Jadi artinya apa sehari semalam itu? Ya setiap kali 24 jam buka lagi, wudhu seperti biasa. Setelah bersuci baru dipakai. Nah untuk waktu-waktu selanjutnya itu di maskul khuf, di usap sepatunya. Tapi kalau dalam perjalanan dikasih waktu 3 hari. Jadi ketentuan ketika mengusap khuf itu adalah dia harus berwudu dulu, lalu ketika sudah dipakai meskipun hadas kentut nggak perlu dibuka lagi ketika wudu. Dikasih diskon selama 3 hari, boleh tidak dilepas. Tapi kalau mukim di rumah mau pakai sepatu, saking dinginnya dia harus pakai sepatu, nah, itu boleh maskul khuf, tapi hitungannya cuman sehari semalam. Jadi setelah wudhu pakai sepatu, nah berlakunya hanya sehari semalam. Setelah 24 jam ketika hadas maka harus dibuka lagi gitu. Wa ammat tayamum faturabu badalun anil ma. Sementara dalam tayamum debu itu adalah sebagai ganti dari air. Indal udhri, ketika berhalangan, kabuktihi an manzilihi bihaitsu law masya ilaihi lam yulhiqhu ghathul qafilah in soha au istighath au nazala ma adun au sabun au khtaja ilaihi li'atshihi au atshihatin rifqon. Nah, jadi tayamum karena ada uzur. Apakah karena tidak ada air, atau dia berada di dalam perjalanan bersama kafilah dan tidak bisa berhenti, atau ketika turun itu ada air tapi di sekitar air itu ada binatang buas, atau air itu dipakai untuk hal yang lebih penting, untuk minum. Nah, itu boleh tidak berwudu menggunakan air, tapi menggunakan debu. Nah, kita tahu berapa ketentuan tayamum. Pokoknya ketika ada uzur boleh melakukan tayamum. Wa amal qasr, sedangkan mengenai qasar falahu ayyak tasra fi kulli wahidatin nadhuri wal asri wal isya'i ala raq'ataini wa la yasiru musafiran illa bi mufaraqati umradil balad. Jadi namanya qasar, jadi gini. Orang itu ketika qasar enggak harus selalu jamak. Orang ketika qasar tidak harus selalu jamak. Kita melakukan perjalanan jauh, Jakarta Bandung misalkan, masuklah waktu zuhur. Nah ketika di rest area maunya sholat zuhur saja, boleh qasar 2 rakaat zuhur, nggak harus jamak takdim. Qasar ya zuhur 2 rakaat. Ya, usolli niatnya ya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran. Udah nilai tadi 2 rakaat zuhur. Pas asar sama juga begitu. Ketika kita berada di dalam perjalanan. Pokoknya ketentuannya adalah berada dalam safar. Nah, itu boleh. Nah ini sering terjadi, terasakan nih, kenapa harus qasar? Ada orang yang ketika sholat dengan 4 rakaat itu gelisah, banyak begitu. Sholat ketika gelisah itu tidak afdol. Sholat Allah, waduh tinggal 5 menit nih. Apalagi ketika misalnya di pesawat sudah mendengar pengumuman dipanggil harus segera boarding, nah, tambah gelisah lagi.
itu sudah merusak kekhusyuan. Padahal ketika sholat diupayakan bisa khusyuk. Maka dengan qashar itu bisa menyedikitkan ketidakkhusyuan. Nah, maka kenapa sholat itu kalau bisa agak cepat biar tidak terlalu banyak memikirkan, maka qashar boleh. Zuhur qashar 2 rakaat, asar qashar 2 rakaat, isya qashar 2 rakaat. Jadi yang boleh hanya sholat rubai, sholat yang 4 rakaat, asar, zuhur, asar dan isya. Meskipun ada yang ulama berpendapat subuh bisa di qashar menjadi 1, boleh, ada yang boleh, tapi ini tidak jumhur. Artinya nggak usah dipakai lah ya, karena pendapat ulama yang membolehkan mengqashar subuh itu tidak jumhur. Jumhur hanya 3 jenis sholat itu. Nah, sementara yang jamak, wa amal jam'u baina dzuhri wal asri fi waqtaihima wa bainal maghrib wal isya fi waqtaihima. Ya. Sementara jamak itu ya tadi hanya di waktu 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, lalu kemudian ada yang menjamak dan qashar. Nah, jamak dan qashar. Jadi ketentuan jamak sendiri, qashar sendiri ya. Kalau para ulama itu untuk mengqashar memberlakukannya sangat ketat. Maka tadi yang di awal saya sampaikan, jangan sembarang melakukan qashar. Jamak boleh, yang penting safar jamak boleh. Tapi kalau qashar tidak boleh kita asal qashar, mentang-mentang safar lalu qashar misalnya. Karena ada ketentuannya berbeda. Misalnya begini, kita pergi ke Bandung atau kita pergi ke Surabaya atau ke Jogja, sudah tahu jadwal pulangnya, berangkat Senin, pulang Rabu atau pulang Kamis. Ketika sudah sampai hotel itu nggak boleh qashar, tapi kalau jamak boleh. Ya, kalau jamak boleh, tapi kalau qashar tidak boleh. Tapi kalau masih di jalan, pakai mobil misalkan, Jakarta, Jogja, ketika masih di perjalanan, bukan di tujuan, maka boleh jamak, boleh qashar. Karena sudah berada karena masih berada dalam safar. Tapi kalau sampai tujuan lalu pulangnya jelas, maka qashar nggak boleh, tapi jamak boleh. Misalkan begitu ketentuannya itu. Jadi jam'u sholat lebih longgar. Tapi kalau qashar itu kan ekstrim, merubah ketentuan yang 4 menjadi 2 itu dianggap ekstrim. Maka harus hati-hati. Itu namanya merubah syariat, kira-kira gitu. Karena merubah syariat, maka hukum ketentuannya harus ketat. Pastikan perjalanannya ibadah. Itu kan juga hal yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, qashar kalau kita dalam perjalanan boleh, tapi kalau sudah sampai tujuan tinggal jamaknya. Itu yang kita ngaji sebelumnya di kitab Kifatul Ahyar itu. Jadi kalau misalkan kita ke Mekah, sudah sampai hotel tuh, sudah jelas tiketnya, maka sampai ke Mekah jamaknya boleh, tapi qasharnya nggak boleh, karena sudah di hotel dan kepulangannya udah jelas. Tapi kalau tiketnya belum dapat, ya gitu kan, masih nyari-nyari, kita udah sampai Mekah, boleh qashar, karena masih belum jelas. Kita masih dianggap itu hotel itu hanya transit saja, bukan tujuan. Nanti kalau sudah dapat tiket pulangnya, jamaknya boleh, qasharnya dicabut, nggak boleh. Nah, jadi maka para ulama sekali lagi ini hati-hati dalam memberlakukan mengqashar sholat, sangat ketat karena ekstrim tadi, termasuk ke dalam jam'u sholat. Jadi menjamak sholat itu, ini kalau berbicara kehati-hatiannya kan ekstrim, itu dianggap lebih baik jamak takhir daripada
daripada jamak takdim. Jamak takdim. Ya. Lebih baik jamak takhir daripada jamak takdim. Afdalnya, meskipun syariat secara umum ya mau mau takdim mau takhir nggak masalah. Tapi di hadis tidak ada praktek Rasul tentang jam'ut takdim. Yang ada namanya jam'us suwari. Jamak suwari. Jamak suwari itu mengakhirkan waktu awal, mengawalkan waktu akhir. Prakteknya. Tapi ini para ulama menyebut dalam istihadnya, ini yang kemudian menjadi landasan jam'ut takdim. Nah, di prakteknya padahal para ulama menyebut ini bukan jam'ut takdim tapi jam'us suwari. Jadi begini, jam'us suwari itu ada asar sama ada duhur sama asar. Asar jam 3. Nah, dia sengaja mengakhirkan sholat duhur di jam 3 kurang 5 menit. Kan itu ya, selesai duhur masuk waktu asar, lalu kemudian dia langsung asar. Itu namanya jam'us suwari. Tapi sebagian ulama menjadikan ini sebagai landasan jam'ut takdim. Maka dia mengatakan jam'ut takdim itu tidak ada dalam praktek Rasulullah. Maka lebih baik jam'ut takhir. Nah, ingat ketika jam'ut takhir sangat ini sering lupa, sering dilupakan. Repotnya atau bahayanya jam'ut takhir adalah ketika waktu awalnya kita sering lupa niat sholat. Misalkan ketika masuk waktu zuhur, kalau sudah waktu zuhur niat jamak takhir, pada waktu zuhur itu kita harus berniat, saya niat sholat zuhur di waktu asar karena jam'ut takhir. Harus begitu. Di awal itu sering kita lupa, karena yang hal seperti ini jarang diajarkan oleh guru kita. Pokoknya tahunya kita jamak takdim atau jamak takhir. Kalau pada jam pertama, waktu pertama kita nggak niat, itu sama dengan kita bermaksiat. Faman taraka niat fi waqtil awal fahuwa maksiyatun li'annahu tarkus shalat. Orang di waktu awal nggak niat maka dianggap maksiat karena meninggalkan sholat. Fayajibu qadha'us shalat, maka wajib mengqadha. Jadi kalau misalkan di waktu pertama nggak niat, ya, di waktu pertama nggak niat, nanti di waktu kedua bukan niat jamak tapi qadha. Ya, niatnya qadha. Di zuhurnya nanti qadha'us shalat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an. Niat qadha itu kalau di waktu kan adaan. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan. Jadi kalau sholat di tempat waktu, di dalam waktunya namanya adaan. Kalau di luar waktu nama niatnya qadha'an. Nah, itu yang sering terjadi. Saya sering kalau dalam safar sering mengingatkan, ingat di waktu awal kita niat jamak takhir ya. Nah, maka di batinnya, di hati kita saat itu langsung niat. Usolli, kalau mau pakai bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri, ya. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asr. Majmu'an ilaihil asr lillahi ta'ala. Atau majmu'an atau jam'ut takhir lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asr jam'ut takhir, jam'at takhir lillahi ta'ala. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur di waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Nah gitu aja. Itu niat di waktu waktu pertama. Ketika maghrib sama isya berarti di waktu maghrib.
langsung saja niat. Pokoknya kalau di awal sudah kebayang nanti sampai tujuan itu nggak bisa kecapai, udah niat jamak takhir. Jangan ditunda-tunda niatnya, karena sering udah lewat. Ini terutama yang sering melakukan safar jauh. Sering misalkan gini ya, nih naik mobil sudah masuk waktu maghrib, nanti ajalah niatnya, siapa tahu dapat. Ternyata tahu tiba-tiba perjalanan udah lewat isya, kan repot. Belum niat sudah lewat maghrib, maka kita dianggap meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja disebut maksiat. Maka wajibu qadha, maka wajib qadha. Wa amman nafilah faqad jawaza adauha ala rafilah. Tentang sholat sunat, ibadah sunat, sholat duha, pokoknya semua sholat sunat, sholat safar, sholat witir boleh dilaksanakan di atas kendaraan sambil jalan. Naik, kalau bisa naik motor sambil sholat nggak apa-apa, tapi kan bahaya. Kalau Rasul ceritanya kan naik unta kan udah yang penting jalan. Unta itu selama nggak ada perintah berhenti, ya nggak berhenti. Maka beliau sering sholat witir di kendaraannya, ya, sholat duha di kendaraannya, di atas tumpangannya itu. Nah itu yang kemudian kita kalau terbiasa atau sayang meninggalkan sholat sunat, boleh ketika misalnya jadi penumpang naik bis, sholat duha sambil duduk boleh, sholat di atas kendaraan boleh, nggak harus menghadap kiblat. Nah, yang jadi masalah itu kan ketika sholat wajib. Ketika sholat wajib itu menghadap kiblat adalah syarat sah. Jadi kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, itu tidak sah. Maka disitulah kemudian Rasulullah dalam prakteknya ketika sholat wajib mesti turun dari kendaraan. Kenapa? Karena harus menghadap kiblat. Nanti dalam satu kesempatan kita akan kaji sholat di atas kendaraan seperti apa kalau sunat kaifiatnya, termasuk kemudian ketika wajib dalam mazhab lain. Itu penting kita ketahui, terutama nanti ketika misalkan kita suatu saat mau melakukan safar panjang. Kita ketika ke Amerika, ya ke Arab aja yang sekitar 7-8 jam mesti ada sholat yang dilalui, yang dilewati. Maka di situ pentingnya ya, karena ada fasilitas jamu sholat, kita harus perhitungkan. Ambil fasilitas jamu sholat. Tapi kalau kita mau kekeh tidak intikal madhab, ketika sholat masuk waktu, sementara jamu sholat nggak bisa, maka kita melakukan sholat yang disebut dengan sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Seperti apa sholat menghormati? Jadi ketika masuk waktu sholat, ya sholat untuk menghormati waktu. Contoh misalkan perjalanan dari sini ke Tanah Abang, kan jaraknya hanya 25 kilo, nggak masuk ketentuan safar. Boleh jamaah atau boleh poso. Kita naik bis, di tengah-tengah perjalanan zuhur, nyampe rumah kemungkinan sampai asar misalkan. Maka saat masuk waktu zuhur kita boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Niatnya apa? Lihurmatil waqt, nggak perlu tayamum. Itu kalau versi mazhab Syafi'i. Nggak perlu tayamum, dalam kondisi batal boleh melakukan sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Nah nanti setelah turun diulangi sholat zuhurnya, ulangi sholat asarnya.
Itu sholat lihurmatil waktu. Nah, mengapa pada saat waktu sholat kita dianjurkan untuk sholat meskipun kondisi kita nggak suci, badan kita kotor? Kenapa? Nah, ini yang penjelasan Imam Syafi'i keren. Mengapa harus sholat lihurmatil? Kenapa? Karena itu adalah waktunya Allah meluangkan hamba-hambanya menyembahnya, kira gitu ya. Waktunya Allah melayani hamba-hambanya menghadapnya, maka manfaatkan itu di waktu itu. Itu qaulnya Imam Syafi'i. Maka walaupun kondisi kita tidak suci, baik baju maupun hadas, maka manfaatkan waktu itu, jangan sampai dilewatkan. Nah, ini versi mazhab Syafi'i. Itu para ulama itu sudah memikirkan cukup detail dalam hal seperti ini. Nah, yang terakhir, wa amal fitr fi Ramadan lil musafir, sementara tentang puasa yaitu fitr, berbuka puasa di Ramadan. Fahuwa markhasun lahu wa saumu afdal, puasa lebih utama, illa in kana yadurruhu fal iftar afdal. Dan berpuasa itu afdal kecuali jika memaksa puasa itu membahayakan, maka berbuka puasa itu lebih afdal. Tapi memaksakan puasa lalu kemudian membahayakan dirinya, maka itu bisa menjadi maksiat. Jadi ingat, ibadah itu terlihat ibadah kalau dipaksakan jadi maksiat, atau tidak proporsional bisa jadi maksiat. Contoh, orang lagi sakit, puasa maksain lalu meninggal, meskipun dalam kondisi puasa, kalau sakitnya itu meninggalnya karena puasanya, maka puasanya tidak jadi bukan pahala tapi maksiat. Itu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal puasa, jangan sampai kita memaksakan diri. Allah itu sudah menurunkan syariatnya, dan itu ada diskonnya, ada ketentuan diskonnya. Wallahu a'lam bishawab.